Memang banyak orang bilang itu perang agama, tapi sebetulnya ini bukan sekedar perang agama, misalnya Sunni versus Syiah atau Islam versus Yahudi. Ini sepertinya soal siapa yang boleh punya kekuatan nuklir. Israel kan diduga punya senjata nuklir, tetapi nggak pernah ngaku. Kalau Iran baru ngaya dikit aja, langsung diembargo rame-rame. Kenapa dunia tutup mata ke Israel, tapi waspada gila-gilaan ke Iran? Karena alasannya keamanankah? Atau karena siapa yang temenan sama siapa? Jadi, konflik ini bukan siapa yang benar, tapi siapa yang bisa bikin aturan main. Sebenarnya yang lebih berbahaya itu siapa? Kalau kita lihat double standard, ya negara barat memang teriak HAM ketika Iran mengebom Israel. Tapi kalau Israel ngebom, ya pada diam semuanya. Jadi itu memang seperti double standard. Coba lihat, pas Iran dukung milisi di Lebanon atau Palestina, itu pasti akan disebut sponsor teror. Tapi kita lihat, pas Israel memblokade Gaza, itu katanya hak membela diri. Apakah itu bukan double standard? Belum lagi kalau kita lihat Uni Eropa, mereka kompak dukung Israel. Tapi negara-negara Arab nggak ada kompaknya. Saudi cuek, UAE malah dagang. Cuma Qatar yang mulai ribut. Justru pertanyaannya adalah bukan masalah double standard atau tidak. Pertanyaannya, kok bisa negara Arab malah gak solid? Apa karena takut kehilangan cuan? Atau karena mereka juga gak suka dengan Iran diam-diam? Kalau seandainya, dan mungkin sudah terjadi, kalau Timur Tengah pecah, siapa yang akan diuntungkan? Coba aja pikir, siapa yang jual senjata? Siapa yang kontrol minyak? Jadi menurut kamu, siapa yang paling munafik di konflik ini? Barat, Arab, atau malah semuanya? Justru itu, kan judulnya pengen menguasai. Misalnya, kenapa sih dunia ketakutan banget kalau Iran punya nuklir? Padahal Israel diduga udah punya sejak tahun 70-an. Iran belum punya, tapi sudah disangsi, dimata-matai, bahkan diancam diserang oleh Israel. Kan sekarang terjadi penyerangan itu. Israel punya senjata nuklir, gak mau tanda tangan perjanjian non-proliferasi, dan semua orang pura-pura gak lihat. Pertanyaannya justru terkait dengan itu, kenapa sih? Karena Iran musuhan sama Barat? Atau karena nuklir cuma boleh buat klub elit? Jadi kalau Iran punya nuklir, dia punya power balance di Timur Tengah. Bisa jungkir balik semuanya. Israel gak bisa ngapa-ngapain lagi. Amerika sama, gak bisa dia main gertak. Fakta yang terlihat adalah sebenarnya ketakutan Barat bukan soal bom Iran meledak, tapi soal hilangnya dominasi mereka di kawasan. Kalau begitu, sebenarnya Iran jadi ancaman buat perdamaian dunia? Ya, jawabannya Iran pengen setara sebetulnya. Atau Israel yang udah punya keunggulan. Kalau kita lihat sejarahnya, dari sebelumnya, Irak hancur, Suriah hancur, Libya hancur, Yaman berantakan. Apakah itu kebetulan? Atau emang direncanakan? Irak dihancurin pakai alasan ada senjata pemusnah massal yang sampai sekarang nggak pernah ketemu. Libya dibom NATO habis-habisan. Padahal Gaddafi baru mau bikin mata uang emas Afrika. Jadi setiap kali ada negara Arab yang kuat, yang mau berdiri sendiri, pasti ada krisis. Tiba-tiba ada oposisi bersenjata, demo massal, atau intervensi kemanusiaan. Guys, sadar nggak? Negara Arab yang tunduk dan dagang manis ke Barat malah aman-aman aja. Tapi yang berani beda malah dijatuhin satu-satu. Ini namanya kebebasan atau penjajahan modern. Demokrasi
atau taktik pecah belah sebenarnya? Kalau kita lihat, negara Arab itu mayoritas Islam. Apakah ini menyangkut ke arah sana? Sehingga umat Islam dibuat sibuk debat dengan halal haram daripada bahas siapa yang jual negara mereka pelan-pelan? Siapa yang paling bertanggung jawab atas pecahnya umat Islam? Baratkah? Penguasa Arab? Atau umatnya sendiri? Kalau bicara Palestina, kita tahu bersama, semua orang teriak Free Palestine, Free Palestine. Tapi sadar gak? Palestina juga sering dipakai buat cari panggung politik. Fakta yang terjadi, sepertinya pas kamera nyorot Gaza, seorang pemimpin Arab tiba-tiba peduli. Pas kameranya mati, bantuan seret. Seorang nggak yang peduli. Tekanan ke Israel juga seperti tiba-tiba hilang. Seringkali Palestina dijadikan simbol perlawanan, tapi juga dibuat naikin citra, mendistraksi isu dalam negeri, bahkan dagang senjata. Ada negara Arab yang bikin perjanjian dagang sama Israel, tapi tetap tampil tuh di forum dukung Palestina. Apakah itu yang disebut munafik? Fakta yang terjadi adalah Iran, Qatar, Turki, semua dukung Palestina, tapi juga manfaatin buat pengaruh politik di kawasan. Jadi, apakah mereka juga tulus? Atau sekalian jaga kepentingan? Siapa sih sebenarnya yang benar-benar bela Palestina? Dan siapa yang cuma numpang lewat? Kalau memang semua beneran peduli, ya jangan coba ikut tren. Pahami siapa yang bantu, siapa yang manfaatin. Ya benar juga sih, kalau kita lihat populasi Israel cuma 9 jutaan, lebih kecil dari Jakarta. Tapi mereka bisa ngatur arah kebijakan negara-negara besar. Kenapa bisa? Kalau lihat faktanya, setiap kali Israel diganggu, Washington langsung bereaksi. Bila terjadi kritik ke Israel, bisa di-cancel tuh, bahkan dipecah. Kalau lihat di Amerika, lobby pro-Israel, terutama AIPAC, itu salah satu yang paling berpengaruh di dunia. Mereka danai kampanye, tekan media, bahkan tentuin siapa yang naik jadi pejabat. Israel punya akses intelijen ke top dunia. Teknologi mereka dipakai di negara-negara barat. Militer, termasuk yang paling canggih, meski negaranya sangat kecil. Jadi, ini murni kecerdasan dan strategi? Atau karena ada jaringan kekuasaan global yang saling melindungi? Banyak pemimpin dunia takut nyebut nama Israel kalau salah, tapi berani mereka berkoar-koar soal negara lain. Menurut kita semua, kenapa Israel bisa sehebat itu? Karena strateginya kah? Atau karena jaringan Yahudinya? Atau karena negara-negara lain terlalu penakut? Kalau setuju dengan pernyataan tersebut, like, follow, comment, and share. Kita diskusi bareng-bareng.